Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Mohon maaf ini masih latihan merekam ya. Nanti kalau ada kekurangannya ya mohon dimaafkan. Ya teman-teman, kuliah komunikasi organisasi pada pagi hari ini karena pagi hari ini kita diminta untuk ikut kuliah umum rektor ya jam 7.30 nanti. Teman-teman nanti silahkan ikut kuliah umum dulu ya. Karena itu menurut saya sangat penting kaitannya dengan Merdeka Belajar ya. Kemudian setelah nanti ikut kuliah, Anda boleh buka-buka video atau PPT nanti saya share. Kalau PPT di sini saya tidak tahu apakah bisa dijalankan atau tidak. Ini yang jelas yang tampak hanya ini ya, PPT-nya ini saya belum bisa menggesernya seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, terkait dengan komunikasi organisasi ya, nanti yang kita pelajari selama satu semester kira-kira ini ya. Ada, kalau di sini saya nggak lihat nih, saya lihat di laptopnya aja gitu ya. Yang pertama itu nanti ada pendahuluan, ini yang yang kita rekam ini ya. Kemudian nanti di dalam pendahuluan ini coba kita review tentang komunikasi, ada model komunikasi, unsur komunikasi ya, jenis komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, prinsip komunikasi, di mana yang berkaitan dengan komunikasi ini saya yakin teman-teman itu sudah tidak asing lagi karena sudah belajar banyak tentang komunikasi. Ada komunikasi personal, komunikasi massa ya, nanti ada komunikasi pertanian gitu ya, ada komunikasi bisnis. Jadi pemahaman tentang komunikasi ini mungkin tidak perlu kita bahas terlalu detail gitu ya. Kemudian pertemuan minggu depannya nanti teman-teman sudah mulai berbagi ya. Kita membuat teman-teman buat presentasi yang kaitannya dengan ada definisi, elemen, karakteristik, dan fungsi organisasi. Kemudian pertemuan berikutnya tetap teman-teman menyiapkan presentasinya terkait dengan perspektif yang mendasari komunikasi organisasi. Ini terkait dengan teori-teori organisasi seperti itu. Kemudian ada komunikasi dalam organisasi itu sendiri, ada definisi, klasifikasi ya, berikutnya ya. Nanti kita share ininya ya, pokok-pokok materinya ya. Pokok-pokok materinya nanti kita share. Kemudian ada budaya organisasi, iklim organisasi ya, ada bagaimana agar supaya sebuah organisasi itu efektif ya. Seperti itu, ada sifat, pola, aliran informasi, seperti itu kira-kira yang akan kita pelajari selama setengah semester sebelum UTS. Itu tadi materinya. Kemudian setelah UTS nanti akan diampu oleh Bu Putri Permatasari. Nanti ada jaringan dan peran kerja komunikasi, ada faktor personal, ada macam-macam itu ya, ada stres konflik, strategi menghindari stres ya, ada peranan komunikasi dalam konflik organisasi, pengukuran evaluasi kriteria dalam komunikasi organisasi. Oke. Itu kira-kira teman-teman nanti yang akan kita pelajari selama satu semester. Kemudian bagaimana teknik penilaiannya? Ya, nanti ada kami akan mengirimkan rubrik penilaiannya kepada teman-teman. Ketika teman-teman presentasi, itu nanti apa saja yang akan kita nilai gitu ya. Kemudian ada ujian tulis gitu ya. Ujian tulis ini karena online gitu ya, kalau hanya share soal di WhatsApp group atau apa itu kayaknya kurang objektif gitu ya, karena bisa saling tukar jawaban dan sebagainya gitu ya. Kita nanti pakai Google Form ya, dimana nanti teman-teman bisa
tahu langsung hasilnya saya dapat berapa dan sebagainya. Kalau teman-teman memang hasilnya masih kurang, teman-teman bisa mengantisipasi diri sendiri, segera menghubungi dosen yang bersangkutan, kemudian minta remedial gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman setelah keluar sudah tidak ada waktu remedi, keluar apa adanya nilai itu gitu ya, nanti teman-teman sendiri yang rugi gitu ya. Jadi kita harus kerjasama ya, karena saya yakin tahu persis Anda juga sibuk ya, banyak kuliah, banyak ini, tapi dosen juga sibuk untuk memperhatikan satu persatu siapa yang apa belum belum apa gitu. Itu biasanya itu dosen tuh taunya di akhir setelah mengkompilasi nilai itu, oh ternyata si ini belum. Nah, jangan sampai terlambat seperti itu gitu nggih. Oke teman-teman, terkait dengan komunikasi organisasi ya. Pada saat ini memang komunikasi organisasi itu merupakan materi bahasan yang sangat penting ya, dan sangat aplikatif sebenarnya ya, dimana fenomena perkembangan dalam berbagai bidang itu sangat memerlukan yang namanya komunikasi ya. Nah, untuk itulah maka komunikasi di dalam organisasi ini berperan ya, sangat besar untuk menciptakan hasil yang baik dan maksimal kan gitu. Artinya apa? Bahwa setiap individu yang terlibat dalam sebuah organisasi itu sangat-sangat membutuhkan komunikasi yang efektif ya. Termasuk kita dengan penjenengan ini, kalau komunikasinya nggak efektif ya nanti hasilnya nggak bisa maksimal seperti itu nggih. Terlebih lagi apabila Anda kan ada HM Pelita itu ya, terlebih lagi apabila ini ya seorang pemimpin yang banyak menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi ya dengan berbagai kalangan, baik itu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi ke samping dalam organisasinya. Ini komunikasi sangat-sangat diperlukan dalam sebuah organisasi tadi gitu ya. Oke. Terkait dengan kalau itu tadi yang komunikasi ke dalam ya, yang ke bawah ke samping itu tadi, tetapi di samping itu ya, sebuah organisasi ini juga menjalin komunikasi juga pada yang di luar organisasi gitu ya, entah itu kliennya, entah itu pelanggan, entah itu siapa yang terkait dengan organisasi kita kan gitu ya. Ya, dengan demikian Anda dapat membayangkan ya, bila komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi itu tidak efektif, kira-kira bagaimana hasilnya, gitu kan ya. Ya, bukan hanya organisasi itu tidak berkembang, tetapi menuju pintu kehancuran kalau di dalam sebuah organisasi itu komunikasinya tidak efektif. Intinya kan gitu ya. Nah, di dalam mengelola hubungan melalui komunikasi yang efektif tadi gitu ya, yang perlu dilakukan oleh anggota organisasi dengan lingkungannya adalah merupakan sesuatu yang sangat tepat gitu ya, maksudnya itu harus kita lakukan gitu ya, misalnya membina hubungan baik kemudian dalam sesama individu di dalam organisasi ya, yang dikenal biasanya dengan konsep apa itu human relation ya, yang bisa menciptakan iklim yang kondusif di dalam sebuah organisasi ya. Nanti selain teman-teman memahami pengertian tentang komunikasi organisasi, tentu saja ada hal yang sangat penting adalah bagaimana nanti teman-teman coba mengaplikasikannya di dunia nyata, atau nanti dapat mengevaluasi ya setiap aktivitas yang dilakukan di dalam sebuah organisasi. Nanti coba teman-teman ikut di organisasi apa, coba silahkan nanti teman-teman analisis itu. Nah, komunikasi organisasinya seperti apa, sudah baik atau belum, itu nanti ketika sudah dapat pengukuran evaluasi kinerja dalam komunikasi organisasi di akhir mata kuliah, nanti kami mohon teman-teman itu bisa membuat tugas akhir seperti itu ya. Ya, apa hambatannya, terus apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin agar supaya tujuan organisasi tadi dapat tercapai.
Oke teman-teman, di dalam PPT saya ini saya nggak bisa geser-geser PPT-nya ya. Ini maaf, ini ada visi misi PKP untuk salah satu mengingatkan cara untuk mengingatkan teman-teman agar supaya visi misi PKP ini mendarah daging gitu ya, dipahami dan dirasakan dan dicapai oleh teman-teman. Maka setiap perkuliahan ini saya himbau kepada semua Bapak Ibu dosen untuk selalu mengingatkan tentang visi misi PKP ini ya. Yang jelas di sini visi kita itu adalah tadi ya, salah satunya kita itu harus sedikit demi sedikit bisa go internasional gitu ya. Oke teman-teman, terkait dengan apa tadi, komunikasi organisasi ya. Kalau di dalam sebuah organisasi itu ibaratnya adalah, ini sebenarnya di PPT itu ada tapi gesernya gimana ini, saya nggak tahu gesernya sorry. Nanti saya share sendiri PPT-nya gitu ya. Ada yang namanya organizational iceberg ya. Organizational iceberg, jadi itu semacam fenomena gunung es gitu ya. Jadi gunung es itu yang kelihatan tampak namanya gunung kan ini ya, kayak piramid itu. Yang tampak di atas itu apa namanya, kecil ya, yang tampak itu sedikit gitu, tetapi di bawah gitu ya, kalau misalnya es itu berada di permukaan air gitu, yang nongol itu adalah hanya sedikit gitu ya, tetapi yang di bawah itu luar biasa besarnya gitu ya. Dan ini kadang-kadang sering terlupakan oleh sebuah organisasi untuk lebih diperhatikan gitu ya. Kalau yang di atas tadi itu kan jelas ya, bahwa sebuah organisasi itu memiliki tujuan, itu mesti sudah tertulis gitu ya. Kalau organisasi itu formal, visi misinya apa itu sudah ada. Kemudian teknologinya juga sudah jelas, itu aspek formalnya ya. Aspek formalnya itu sudah kelihatan, ada tujuan, ada teknologi, ada struktur itu yang mengatur skill and ability, siapa melakukan apa gitu ya, fungsinya apa gitu, yang tentunya harus sesuai dengan skill dan ability-nya, harus sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya. Tetapi di bawah tadi ya, fenomena gunung es tadi, yang tampak itu hanya itu tadi ya, bahwa sebuah organisasi itu ada struktur, teknologi, kemudian tujuan, itu tampak ya. Ya, bahkan ini diformalkan gitu kadang-kadang sebuah organisasi. Tetapi yang di bawah tadi itu lebih ke aspek behavioral aspek ya, ini hidden ya, tidak tampak di dalam organisasi itu. Lah, behavior atau aspek behavior ini milik siapa sih gitu ya. Ini sebenarnya ya milik organisasi itu. Di dalam organisasi itu tentunya ada individu-individu kan, seperti itu ya. Lah, individu-individu di dalam sebuah organisasi tadi seperti apa mereka? Sikapnya terhadap organisasi tadi, sikapnya terhadap teman-teman, sikapnya terhadap tujuan, terhadap fungsi tugasnya itu seperti apa? Ini yang perlu teman-teman pahami ketika teman-teman nanti berorganisasi kan gitu ya. Terus pola komunikasinya di dalam sebuah organisasi itu seperti apa? Adakah intrik-intrik gitu ya? Adakah kelompok-kelompok kecil yang tidak kompak gitu ya. Nah, itu nanti pasti terjadi di dalam sebuah organisasi itu. Coba nanti amati aja. Nah, itu kadang-kadang tidak dimunculkan di permukaan karena itu tidak tampak ya, ada dalam diri individu. Kemudian juga proses dari kelompok itu sendiri ya. Itu nanti juga coba Anda perhatikan personalitinya. Ada intrik-intrik enggak tadi, ada konflik enggak di antara individu yang dalam sebuah organisasi tadi. Terus kemudian bagaimana problem solving style atau gaya untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Adakah seperti apa gitu ya? Adakah solusi yang tepat gitu ya untuk mengatasi itu semua gitu ya. Nanti teman-teman perhatikan. Oke. Sekarang komunikasi organisasi bagi seorang
lulusan PKP nanti gitu ya, proses belajar di PKP itu maksudnya ini gini, kenapa teman-teman itu perlu mempelajari komunikasi organisasi gitu ya. Sebenarnya kajian organisasi itu sangat besar gitu maksud saya ya. Kajian organisasi itu sangat besar ya. Itu kalau dilihat dari, kalau dipetakan itu ya, ada teorikalnya, ada applied-nya, ada makro, ada mikro gitu ya. Nah, kajian organisasi ini kalau Anda belajarnya nanti teori dan makro, ya, ini yang kita pelajari adalah organization teorinya. Kemudian kalau itu applied-nya tetapi makro gitu ya, kalau applied-nya implementasinya tapi makro, maka yang kita pelajari adalah organization development-nya. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau yang kita pelajari itu teorikalnya tetapi mikro, maka yang kita pelajari adalah organization behavior-nya. Tetapi kalau yang kita pelajari itu nanti applied-nya dan mikro, maka yang kita pelajari adalah terkait dengan personal atau human resource-nya. Nah, sekarang kalau kita berada di PKP, kira-kira yang perlu kita pelajari terkait dengan kajian organisasi tadi itu yang mana sih gitu. Ada empat kuadran gitu ya, katakanlah ya, di sini ada theoretical, applied, makro, mikro gitu ya. Itu kira-kira kuadran 1, 2, 3 atau 4 yang kita pelajari. Katakanlah kalau yang kuadran 1 tadi adalah full organization theory, kemudian kuadran 2 adalah organization behavior, dan yang kuadran 3 adalah organization development, dan yang keempat adalah personal atau human resources. Ini mikro dan applied gitu ya. Nah, sebagai seorang lulusan PKP, kira-kira kuadran mana yang kita pelajari nanti, kan gitu ya. Oke, teman-teman. Nanti ini PPT-nya saya share dan Anda bisa melihat dari situ ya. Kalau kita di PKP ya, karena kita itu PKP itu apa? Penyuluhan itu apa? Ya, Anda sudah semester 5 ya, ini ya. Ya. Penyuluhan itu apa? 5 ya, betul. 5 atau 3 ya? Lupa. Ya, kalau penyuluhan adalah merupakan atau yang berkaitan dengan perilaku, berarti posisi belajar organisasi di PKP adalah yang berkaitan dengan organization behavior. Jadi lebih ke perilaku organisasinya yang kita pelajari ya. Nanti ada buku referensi yang bisa teman-teman pelajari ya tentang perilaku organisasi itu. Di sini ada bukunya Lutan ya, ini bukunya Lutan, perilaku organisasi. Tapi ya ini anunya, jadi tidak jadi ngitung ya. Itu ya, perilaku organisasi punyanya Lutan. Nanti Anda klik aja sudah keluar itu ya, buku perilaku organisasi dari Lutan ya. Itu nanti bisa jadi bahan bacaan Anda terkait dengan organization behavior lah. Organization behavior atau biasa disingkat OB ya. Ini adalah pertemuan antara theoretical dan mikro ya, dan mikro. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya ya, di dalam tadi berarti kita sepakat ya, berarti yang dipelajari organisasi di dalam PKP tadi ya, komunikasi organisasi dalam PKP itu adalah yang perilakunya, perilaku organisasinya. Nah, perilaku organisasi ini ya, bisa kita mulai dari individu prosesnya, kemudian interpersonal dan grup prosesnya ya. Kemudian bisa organization prosesnya, di mana ketiganya ini saling terkait ya. Ketiganya ini saling terkait untuk apa? Untuk melakukan apa? Interaction of individu, group, and organization process. Jadi tadi kan ada dalam perilaku organisasi itu ada
individual proses, di mana individual proses itu tadi yang banyak tidak kelihatan tadi ya. Kalau fenomena gunung es yang ada di bawah tadi ya, itu terkait dengan personality and attitude, kemudian perception and attribution, kemudian ada managerial problem solving, stylenya ya maksudnya ya, kemudian ada learning and reinforcement, ada work motivation gitu ya. Nah, kemudian yang interpersonal and group proses itu ada kalau Anda kan kalau kaitannya dengan melibatkan orang lain itu tentunya ada yang namanya interpersonal communication ya. Bukan intrapersonal. Anda udah paham itu ya. Kalau intrapersonal itu kan komunikasi dalam diri sendiri ya. Seperti Anda berdoa, Anda itu ya itu. Nah, ini adalah kalau sudah terkait dengan interpersonal group proses, itu adalah yang Anda gunakan adalah interpersonal communication. Kemudian ada dynamic within group. Bagaimana dinamika ya, di dalam kelompok tadi ya. Itu harus kita lihat nanti dinamika seperti apa, dinamis, stagnan atau seperti apa. Ada dynamic between group, bagaimana dinamikanya antar kelompok. Ada bagaimana leadership-nya itu ya kalau di interpersonal group proses ya. Kemudian ada organization process. Kalau di organization process ini adalah bagaimana ya budaya dari organisasi tadi. Organizational culture-nya seperti apa. Job design-nya seperti apa, organization design-nya seperti apa. Nah, semua ini nanti kita padukan menjadi perilaku organisasi ya. Kemudian dari ketiganya tadi coba kita lihat ya. Dari ada individual process, interpersonal group process, kemudian ada organization process, itu coba interaksinya seperti apa, interaksional atau interaction of individual group organization process itu seperti apa, bagaimana decision making and goal settingnya. Nah, dari ketiga tadi kalau itu sudah bertemu, itu bagaimana memutuskan segala sesuatunya, kemudian bagaimana merumuskan tujuan organisasi tadi ya. Kemudian adakah power and political behavior-nya ya. Adakah konflik manajemennya, work stress-nya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian baru di situ nanti akan ini antara individu dan organisasi itu ada perubahan atau individual and organization change ya. Kalau dalam sebuah organisasi tidak pernah melakukan perubahan ya tidak akan berkembang gitu ya. Kita harus selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya ya. Nah, untuk itu, untuk melakukan tadi ya, ada individual proses, interpersonal group proses, organization proses, di mana di dalamnya itu perlu ada interaksi ya, atau interaction of individual group and organization, maka ini sangat-sangat dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi ya. Karena tadi dalam prosesnya itu sangat diperlukan interaksi di antara berbagai pihak ya. Salah satunya untuk berinteraksi itu kan alatnya komunikasi kan gitu ya. Nah, agar supaya jadi gini, kalau dibayangkan itu ya, sebuah organisasi itu untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi, Anda kan sudah ikut berorganisasi ya. Untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi ya. Organisasi itu semacam ini ya, organisme hidup ya. Jadi organisasi itu semacam organisme ya. Ibaratnya itu mulai kecil, tumbuh, berkembang, menjadi besar dan akhirnya mungkin suatu saat akan mati juga. Gitu ya. Seperti itu ibaratnya. Lah, untuk bisa hidup tadi ya,
dibutuhkan yang namanya berbagai unsur atau komponen atau macam-macam tadi ya, agar supaya merupakan sebuah sistem gitu ya, atau dapat dikatakan sebagai sebuah sistem ya. Di situ nanti ada berbagai macam ya, ada bagaimana lingkungannya, pembatasannya, sumbernya, kesempatannya, outputnya, nanti yang diharapkan itu seperti apa, seperti itu ya, agar supaya organisasi tadi dapat tumbuh berkembang tadi, ibaratnya sebagai sebuah organisme ya, atau apa ya, kayak itu ya, kalau pertumbuhan manusia itu kan mulai dari janin sampai nanti dia mulai bisa merangkak, jalan, lari gitu kan, sampai akhirnya dewasa ya, akhirnya mati juga kan gitu ya. Itu yang namanya organisme seperti itu. Kemudian di dalam organisasi ini, kalau menurut Pak Margono itu yang perlu dikaji ini ada struktur, taksonominya, prosesnya, individunya kan seperti itu ya. Nanti kita perjelas di pertemuan berikutnya. Yang jelas di sini komunikasi adalah sangat diperlukan ya di dalam sebuah organisasi itu. Nah, di dalam karena apa? Di dalam sebuah organisasi ini komunikasi ini bisa formal, bisa informal ya. Sudah bisa Anda bayangkan kalau misalnya seperti saya sebagai kapro di PKP ya. Astagfirullahaladzim, saya diingatkan ini, mohon maaf, ini sudah mulai, nanti kita lanjut, ini sudah jam 7.26 ya, teman-teman bergabung ke sana dulu, jangan lupa presensinya disiakat atau di apa itu, presensi untuk mata kuliah ya. Oke, saya tutup dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.